Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman horor yang ditulis oleh Ais Winanda yang berjudul Dijadikan Tumbal Pesugihan, yang dimana ia hampir menjadi seorang korban tumbal pesugihan yang dilakukan oleh salah satu warga desanya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jika sudah, langsung aja kita ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Ais Winanda, biasa dipanggil Ais. Waktu itu, tepatnya pada tahun 2005, saya tinggal di kawasan perkampungan yang berada di kota Medan. Saat itu saya masih berusia 7 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SD. Setiap pagi, aku berangkat ke sekolah. Jarak sekolah dari rumah tidaklah terlalu jauh. Saat itu, kelasku hanya berjumlah 10 siswa. Karena di tahun itu belum banyak penduduk desa yang tinggal di sini. Tidak seperti sekarang, yang dipenuhi dengan banyaknya rumah. Selepas pulang sekolah, seperti anak-anak yang lain, keseharianku hanya bermain saja. Kami biasa bermain di sebuah lapangan yang sangat luas, yang tak jauh dari rumahku. Semua itu kami lakukan hampir sepanjang hari. Waktu itu seingatku hari Kamis, kami kembali berkumpul di sebuah lapangan. Hari ini kami hanya berempat, aku, Balung, Roni, dan Jepri. Saat itu kami sempat kebingungan mau memainkan permainan apa. Aha, aku ada ide, kata si Balung. Apa itu? Jawabku. Bagaimana kalau kita main petak umpet? Soalnya kan kita udah lama gak main petak umpet, ucap si Balung. Boleh juga tuh, jawabku lagi. Di sini kan lapangannya luas, mau ngumpet di mana coba? Sahut si Roni. Bagaimana kalau kita main di halamannya rumah Pak Lukman? Menurutku di sana tempat yang pas untuk main petak umpet, ucap Balung. Setelah semua setuju, berangkatlah kami menuju rumah Pak Lukman. Pak Lukman hanya tinggal berdua bersama istrinya. Mereka belum mempunyai seorang anak. Dan yang aku dengar dari mulut orang-orang, katanya Pak Lukman ini bisa menyandarkan orang-orang yang kesurupan dan bisa juga menyembuhkan orang yang sering diganggu oleh makhluk halus atau ketempelan. Itu sih yang aku dengar dari orang-orang pada masa itu. Dan singkat cerita, tibalah kami di depan halamannya rumah Pak Lukman. Ternyata di sana sudah ada Nining, Rizka, dan Sari. Mereka ini teman sekelas kami dan teman yang biasa main di lapangan juga. Mungkin karena sering kami gangguin, jadi mereka pindah untuk main di sini. Woi, ucap Balung. Apa? Ngapain kalian kesini? Ucap Sari. Suka-suka kami lah, ucap Balung lagi. Seperti anak-anak perempuan pada umumnya, permainan khas di kampungku. Ya apalagi kalau bukan main masak-masakan. Dan tanpa menghiraukan mereka, kami pun memulai permainan kami. Di awal permainan, Roni yang dapat giliran berjaga, hingga kami semua dapat giliran berjaga. Dan karena keseruan bermain, kami semua hingga lupa waktu. Saat itu, hari sudah hampir menjelang maghrib. Giliran aku yang berjaga. Waktu aku sedang menghitung, teman-temanku pada sibuk mencari tempat persembunyian. Dan tak lama, anak-anak perempuan pun beranjak dari tempat dan pada pulang ke rumah masing-masing dikarenakan hari sudah terlalu sore. Saat itu aku masih menghitung. Tiba-tiba Balung dipanggil oleh ibunya dan ibunya menyuruhnya untuk segera pulang. Roni pun ikut dengan mereka tanpa memberitahuku. Dikarenakan sudah sepi, Jepri pun meninggalkanku sendirian. Dan saat selesai menghitung, aku mencoba mencari mereka, karena
Hari sudah hampir memasuki maghrib. Aku agak sulit menemukan mereka. Ketika aku berkeliling, aku melihat anak-anak perempuan masih berada di tempatnya. Aku pun bertanya ke mereka, "Hei, kalian kok nggak pulang?" "Iya, bentar lagi," jawab Sari. Di sini aku agak aneh melihat tingkah mereka, karena mereka berbicara tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Dan aku pun bertanya lagi ke mereka, "Kalian ada lihat orang ini nggak?" "Oh, tadi aku melihat Balung bersembunyi di bawah kursi di depan teras rumah Pak Luman," jawab si Sari. Lagi-lagi mereka sama sekali tak menoleh ke arahku. "Oh yaudah deh, aku ke sana," jawabku lagi. Baru 10 langkah aku berjalan, tiba-tiba perasaanku mulai bercampur aduk dan bulu kuduku mulai meremang saat itu. Dan tanpa sengaja, aku menoleh ke arah belakang. Aku pun cukup terkejut saat melihat anak-anak perempuan sudah tidak ada di tempat. Kok cepat banget mereka ngilangnya? Perasaan barusan aku baru berjalan 10 langkah, tapi kok udah ngilang aja, ucapku dalam hati. Tanpa memperdulikan mereka, aku pun terus berjalan hingga aku pun sampai di depan teras rumah Pak Lukman. Ternyata benar, si Balung ada di bawah bangku, tapi posisinya sedang membelakangiku. Dia berbaring di bawah kursi sambil menghadap tembok. Aku pun berencana untuk mengagetkan dia. Dan ketika saat aku ingin mengagetkannya, malah aku terlihat seperti orang kebingungan. Balung tak terkejut sama sekali. Dan tiba-tiba kepala si Balung berputar 180 derajat. Aku pun terkejut saat melihat kedua bola mata si Balung hitam semua dan mengeluarkan darah. Seketika badan ini tak bisa digerakkan sama sekali. Seperti ada yang menahan. Karena tak tahan menahan rasa takut, aku pun jatuh pingsan. Setelah itu, aku tidak tahu lagi apa yang terjadi denganku. Ketika terbangun, tiba-tiba aku sudah berada di sebuah kamar. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, Nak," ucap ibuku. Ternyata aku sudah berada di rumah saat ini. Aku merasa kepalaku sedikit pusing dan aku pun menjerit sekencang-kencangnya saat melihat di sekelilingku dipenuhi dengan makhluk-makhluk halus dengan wajah-wajah yang menyeramkan. "Astagfirullah, sadar Nak, kamu kenapa?" ucap ibuku yang terlihat panik. Aku pun terus menjerit dan meronta-ronta ketakutan. Seketika ibuku pun segera memanggil ayahku. Ketika melihat keadaanku, ayahku langsung bergegas bersiap-siap untuk pergi ke rumah Ustadz Imam untuk meminta pertolongan beliau. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Saat ayahku mau keluar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahku. Dan setelah dibuka, ternyata yang menutup barusan adalah Pak Lukman. "Assalamualaikum," ucap Pak Lukman. "Waalaikumsalam." Pak Lukman, ada apa ya Pak malam-malam kemari?" ucap ayahku. "Tadi sore saya sempat mendengar dari mulut warga kalau si Ais pingsan di rumah saya ya Pak," ucap Pak Lukman. "Iya Pak," jawab ayahku. Saat itu aku sedang melempar makhluk-makhluk yang menggangguku dengan semua benda-benda yang berada di dekatku. "Suara apa itu Pak?" ucap Pak Lukman. "Itu si Ais seperti habis melihat setan Pak, menjerit-jerit gak jelas gitu," ucap ayahku. "Semua benda habis dilemparnya. Ini saya mau bergegas ke rumah Ustadz Imam, mau meminta pertolongan beliau," ucap ayahku. "Oh tidak usah Pak, biar saya saja yang menanganinya," ucap Pak Lukman. "Ya sudah Pak, tapi Bapak gak keberatan kan?" ucap ayahku lagi. "Gak apa-apa kok," jawab Pak Lukman. Di sini Pak Lukman meminta yang lain untuk menunggu di luar saja, biar dia saja yang masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam kamarku, ia pun membaca sebuah mantra yang aku sendiri pun gak tahu mantra apa yang dibacanya. Dan tak butuh waktu lama setelah mendengar mantra itu, tiba-tiba pandanganku perlahan-lahan mulai gelap. Akhirnya aku pun jatuh pingsan lagi.
dan Pak Lukman pun keluar dari kamarku. Setelah Pak Lukman keluar, langsung disambut dengan ibuku. "Bagaimana dengan keadaan anak saya, Pak?" ucap ibuku sambil menangis. "Tenang, Bu. Ini saya kasih sebuah kalung jimat. Semuanya akan baik-baik saja. Asalkan jika nanti ayah sadar, jangan lupa ibu berikan kalung ini kepadanya untuk dipakai, agar terhindar dari makhluk-makhluk yang mengganggunya saat ini," ucap Pak Lukman. "Baik, Pak," ucap ibuku. Ibuku sangat berterima kasih kepada Pak Lukman, dan tak lupa ibu juga memberikan sebuah amplop kepada Pak Lukman sebagai tanda terima kasih. Dan setelah itu Pak Lukman pun pamit. 2 jam kemudian aku pun tersadar. Di sampingku sudah ada ibuku yang menemaniku selama aku pingsan. Setelah tahu aku sudah sadar, ibuku langsung menyuruhku untuk menggunakan kalung jimat yang diberikan oleh Pak Lukman. Setelah menggunakan kalung tersebut, bukannya sembuh, malah keadaanku kali ini lebih tambah parah dari sebelumnya. Bahkan seperti ada yang berbisik di telingaku. Makhluk itu mengatakan, "Ikutlah denganku." Mendengar bisikan itu, aku pun semakin ketakutan. "Pergi, pergi," ucapku mengusir makhluk-makhluk tersebut. Saat itu keadaanku sangat memprihatinkan. Sudah seperti orang gila. Ibuku pun kembali panik dan segera membaca doa yang ia bisa. Setelah mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh ibuku, bukannya tenang, aku malah kembali menjerit kesakitan. Kepala ini rasanya seperti mau pecah. Karena keadaanku yang semakin parah, ayahku langsung bergegas pergi ke rumah Ustadz Imam. Dan karena berjalan kaki, mungkin butuh setengah jam untuk sampai ke rumah Ustadz Imam. Aku masih merintis kesakitan. Dan setelah 1 jam berlalu, sampailah ayahku dan Ustadz Imam bersama 2 orang rekannya. Saat itu juga, aku langsung dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Imam dan diikuti oleh kedua rekannya. Aku pun kembali kesakitan dan tiba-tiba, Kalian jangan ikut campur dengan urusanku. Anak ini akan aku bawa untuk menjadi budakku." suara yang berat tiba-tiba keluar dari mulutku. Ternyata ragaku sudah dirasuki oleh makhluk penunggu jimat itu. "Kami datang ke sini tidak ada maksud mengganggumu, tapi janganlah kau bawa anak yang tak berdosa ini. Baliklah ke alammu. Di sini bukan tempatmu, dan jangan pernah merasuki raga anak ini lagi," ucap Ustadz Imam. Hahaha, beraninya kau memerintahku. Jangan berani kau menghalangiku. Jika kau berani, akan kubunuh kau. Hahaha, ucap makhluk itu lagi. Seketika Ustadz Imam langsung membaca ayat kursi Al-Quran untuk mengusir makhluk itu. Aku pun kembali menjerit kesakitan, dan tak lama buku pun ambruk, dan aku pun akhirnya kembali sadar. Setelah membuka mata, aku pun terheran-heran. Kenapa ada banyak orang di kamarku? "Bu," ucapku. "Iya nak, alhamdulillah kamu sudah sadar," ucap ibuku. "Memang apa yang terjadi denganku, Bu?" ucapku lagi. "Tidak ada apa-apa nak, sudah kamu tidur ya nak. Hari sudah terlalu malam, besok kamu kan sekolah," ucap ibuku lagi. Setelah aku tidur, Ustadz Imam pun pamit. Sebelum pamit, ia sempat mengatakan hal yang sangat mengejutkan. "Bu, Pak, nanti setelah ini coba Bapak ambil kalung yang dipakai anak Bapak dan langsung bakar kalung itu. Sebelum dibakar, baca bismillah 3 kali dan sholawat Nabi 7 kali. Dan langsung bakar kalung itu ya Pak. Insya Allah nantinya anak Bapak tidak akan lagi diganggu oleh makhluk penunggu jimat itu. Sepertinya ada yang berniat ingin menumbalkan anak Bapak pada makhluk gaib untuk memperkuat ilmu hitam Pak," ucap Ustadz Imam. "Dari mana Ais mendapatkan kalung tersebut?" ucap Ustadz Imam lagi. "Tadi diberikan oleh Pak Lukman Pak," ucap ayahku. "Astagfirullah, kok tega ya Pak Lukman berbuat hal seperti itu. Ya sudah ya Pak. Bu, saya pamit. Assalamualaikum," ucap Ustadz Imam. "Waalaikumsalam. Ini Pak, saya ada sedikit rezeki untuk Bapak," ucap ibuku sambil memberikan sebuah amplop. Tapi di sini Ustadz Imam malah mengembalikan dan menyuruh ibuku untuk menyimpannya saja, dikarenakan saat itu
Kami termasuk keluarga yang kurang mampu. Dan tak lama Ustadz Imam pun pamit. Malam itu aku tertidur dengan pulasnya karena kelelahan. Dan keesokan harinya aku terbangun dan ingin pergi mandi untuk pergi berangkat sekolah. Saat keluar kamar, ibu tidak ada di rumah. Aku mencari ibu ke belakang rumah. Ternyata hari sudah siang dan aku tidak dibangunkan oleh ibuku. Dan di belakang, aku melihat ibuku sedang membakar sesuatu. Saat aku tanya, ibuku tidak menjawab dan malah menyuruhku untuk makan. Sebelum makan, aku pergi mandi terlebih dahulu. Saat ibuku selesai membakar kalung itu, ibuku segera masuk ke dalam rumah. Saat itu, pintu kamarku terbuka. Ibuku melihat aku sedang terbaring di kamar. Karena kejadian tadi malam, ibuku langsung berpikir, mungkin aku sangat kelelahan. Ibuku pun menutup kembali pintu kamarku. Ketika ia berbalik badan, saat melihat aku sudah berada di depannya. "Loh, kamu habis dari mana?" ucap ibuku. "Baru dari kamar mandi." "Emang ada apa, Bu?" jawabku. "Nggak ada apa-apa kok." "Yaudah, pakai baju sana. Habis itu makan," ucap ibuku. Hari ini aku di rumah saja karena masih trauma soal kejadian semalam. Dan singkat cerita, beberapa minggu pun berlalu. Saat masuk ke sekolah, kami kedatangan murid baru, yaitu Fahri. Fahri ini baru pindah ke kampung kami. Ia anak tunggal, sama sepertiku. Fahri ini anak yang pendiam dan tidak mudah bergaul. Mungkin karena masih baru, jadi dia agak malu-malu. 5 hari kemudian, saat kami berkumpul, tiba-tiba Balung datang mengatakan kalau tadi ia melihat Fahri bermain seorang diri di depan rumahnya Pak Luman. Mendengar hal itu, kami berniat untuk menyusul Fahri karena kami tidak mau kalau hal yang sama akan terjadi padanya. Saat kami tiba di rumah Pak Luman, ternyata si Fahri sudah tidak ada dan bersambung. Lanjut ke part selanjutnya. Untuk video part 2-nya, linknya saya sertakan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.